Saya ke Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari pemerintah dan ini dihadiri oleh Naker Provinsi dan Naker Kabupaten, dari perwakilan Serikat Buruh, dari perusahaan, manajemen perusahaan, dari perwakilan karyawan, Apindo, dan masyarakat ya, Pak Kades. Terima kasih Pak Adi. Mungkin kalau dari BPJS 1 dari pertanyaan terkait masalah kewajiban perusahaan terhadap iuran BPJS, dalam ini JHT-nya. Ya. Nah, menyikapi ini sebenarnya kalau bicara kepesertaan dari 2013, April 2013 Harpes menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Memang situasinya itu berubah di tahun 2020. Ya, Pak Dodi ya. Di 2020 situasinya berubah pada saat COVID, berubah. Yang tadinya lancar jaya lah bayarnya, iuran tidak kendala, pas COVID baru muncul case-nya ini. Sempat tertunda lama untuk pembayaran iuran. Tapi alhamdulillah proses itu berjalan dengan administrasi yang kami lakukan, pola pendekatan, penagihan, sampai dengan ke KPKNL. Kemarin kita tindak lanjuti, dipanggil oleh kantor piutang lelang negara, gitu kan. Sampai ke sana prosesnya. Tapi alhamdulillah itikat baik perusahaan untuk menyelesaikan tunggakan iuran lah istilah di kami itu, atau kewajibannya terkait masalah hak daripada pekerja menyangkut program BPJS Ketenagakerjaan ini, ada itikat baiknya dari perusahaan. Walaupun prosesnya itu dilakukan pembayaran secara berangsur, tidak dilakukan pelunasan langsung. Jadi nyicil, kesepakatannya begitu waktu dengan KPKNL. Posisi sekarang iuran yang sudah dibayarkan tuh sampai dengan Juli 2021, bukan 2020 Pak, tapi Juli 2021. Kalau untuk kasus atau jumlah peserta yang klaim di tahun 2022 ini memang cukup banyak. Dari Januari sampai dengan posisi Juni sekarang, itu ada 67 tenaga kerja yang sudah melakukan proses klaim JHT. Nah tadi pertanyaannya kan sisanya gimana? Sisanya gimana? Nah dari proses 67 yang klaim ini kita sudah bayarkan sekitar 500 juta lebih, hampir setengah miliar lebih. Genapnya itu kalau nggak salah 519 juta yang sudah dibayarkan BPJS kepada 67 tenaga kerja yang mengalami PHK lah. Nah dasarnya ini kalau secara peraturan perundangan merujuk ke Undang-Undang 24, PP 46, PP 60 perubahan terkait masalah pelanggaran program JHT, kalau kita kan merujuk kepada persyaratan, prasyarat. Apapun kondisinya di lapangan, BPJS sebenarnya tidak tahu kan kalau masalah istilah ada kesepakatan, perjanjian antara perusahaan dengan tenaga kerja, itu di luar daripada kebijakan atau aturan BPJS Ketenagakerjaan. Hal yang menjadi pokok dalam hal ini, pada saat tenaga kerja itu melakukan klaim, dia memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, PP 46 maupun PP 60 tahun 2015. Ya, salah satunya ada paklaring atau surat keterangan berhenti bekerja, dan sudah dinonaktifkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah memang kemarin ada beberapa tenaga kerja yang mau klaim agak susah kan, agak susah karena terkait masalah tunggakan iuran itu. Harusnya dia misalkan keluarnya gini, posisi iuran bayar perusahaan itu di 2021. Tenaga kerja itu keluarnya di Februari 2022. Ada berapa tuh sisa tunggakannya? 8 bulan misalkan, Juni. Kalau dilihat dari iuran Juni gitu. Jadi ada 8 bulan iuran tunggakan.
tunggakan iuran yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Dan itu sebenarnya memang menjadi hak daripada tenaga kerja dan kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan. Nah ini mungkin yang ditanyakan oleh teman-teman dari buruh, dari pekerja, ini gimana gitu dengan perusahaan? Apakah ada kesepakatan lain setelah diselesaikan dengan BPJS, dengan ketentuan dia mengeluarkan surat keterangan berhenti bekerja dengan istilahnya tuh batas waktu atau kontraknya itu berakhir dengan batas iuran terakhir dibayarkan. Karena itu syaratnya untuk bisa mengklaim langsung gitu kan. Benar nggak teman-teman ya yang sudah melakukan klaim? Itu syaratnya. Sebenarnya dikeluarkan di Februari pun bisa, tapi akan menjadi piutang bagi BPJS Kerjaan. Bisa diklaim kembali, tapi karena masih ada iuran yang belum terbayarkan 8 bulan, sisa 8 bulan itu akan ditagihkan ke BPJS Kerjaan. Nah mungkin muncullah kesepakatan antara tenaga kerja dengan pihak perusahaan. Nah kesepakatan salah satunya ya tadi, mengeluarkan lapak laring atau surat keterangan berhenti bekerja itu sesuai dengan bulan terakhir dibayarkan iuran BPJS Kerjaannya. Bukan kita kesepakatannya ya. Nah ini yang menjadi dasar. Nah tinggal misalnya ini dibicarakan secara musyawarah mufakat antara pihak manajemen perusahaan dengan tenaga kerja. Mungkin itu tadi kalau saya dengar cerita dari Pak Dodi selaku perwakilan manajemen. Nanti ini tinggal diselesaikan perselisihannya secara mufakat. Apakah itu akan dikembalikan iurannya 2% atau total 5,7%-nya sesuai peraturan perundangan. Karena bicara dengan program JHT, 2% itu ditanggung oleh tenaga kerja, 3,7%-nya itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Jadi totalnya itu 5,7% dari upah yang dilaporkan. Bicara upah, Harvest ini rata-rata UMP didaftarkannya. Memang ada beberapa ya Pak, ada beberapa yang di atas UMP, tapi mayoritas atau rata-rata lah pukul rata itu UMP. Nah tinggal nanti kesepakatan lah mungkin dari Pak Indra ya dengan perusahaan dibicarakan baik-baik. Intinya kalau tugas kami BPJS putus setelah dia klaim itu putus. Tidak lagi sangkut paut dengan BPJS Kerjaan. Itu udah putus otomatis. Karena dia sudah memberikan kesepakatan mengeluarkan pak laring yang sudah disetujui oleh tenaga kerja dengan kesepakatan tertentu lah bahasanya. Itu udah putus. Nah mungkin tadi saya menjelaskan ada yang tadi sisanya tinggal diselesaikan baik-baik dengan pihak perusahaan. Nah hal-hal lainnya mungkin ini ke depan terkait pekerja-pekerja yang masih dipekerjakan ini kan masih ada sisa kalau di catatan kami sekitar 123 pekerja yang masih istilahnya aktif menjadi peserta BPJS Kerjaan. Nah tinggal hak kewajibannya ini, kewajiban terutamanya dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan piutangnya ini atau tunggakan iurannya ini, jangan sampai nanti ada case-case lain, bukan hanya JHT yang kita bahas. Kalau misalkan ada kecelakaan kerja, nah hak itu akan tertunda selama proses iuran itu tidak terbayarkan. Misalkan kecelakaan kerja, itu akan menghambat proses klaim kecelakaan kerjanya. Mungkin nanti dari pihak Naker lah, secara aturan perundangannya prosesnya gimana. Karena akan diselesaikan melalui Naker lah itu, dari PHI atau apa, perselisihan. Bisa juga dibantu oleh teman-teman dari Serikat Buruh kan, Kang Jul ini luar biasa gitu. Nah itu mungkin yang menjadi catatan penting ke depan gitu, bagaimana kita tahu lah kondisi perusahaan, sebenarnya iurannya tidak banyak Pak, cuma 41 juta totalnya yang dibayarkan perusahaan itu per bulan. Tapi dengan kondisi keuangan yang ada, perusahaan hanya mampu bisa menyicil, kadang-kadang dia bayar per 3 bulan langsung 2 bulan ya, kadang-kadang 1 bulan itu bisa 2 bulan, tergantung kondisi keuangan yang mereka punya saat itu. Kayak bulan kemarin baru bayar sebulan, alhamdulillah ada progres. Jadi tidak dari progres penagihan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang itu sudah ada pembayaran. Yang tadinya nunggak misalkan Oktober 2020, sekarang sudah posisi bayar iuran terakhir di Juli 2021. Mungkin itu dari kami BPJS Kerjaan, harapannya ke depan Harvest ini menjadi tetap tangguh lah, tetap bisa bangkit, bagaimana bisa mempekerjakan masyarakat khususnya pekerja di Gorontalo ini, diberdayakan, membangun
Kabupaten Gorontalo mengurangi pengangguran paling nggak gitu kan. Kita berdoa bersama semoga bisa bangkitlah Harvest ini ke depan. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang tadi disiasati itu bisa ya, tidak melanggar ketentuan. PHK dibikin tanggal mundur seperti itu ya. Sebenarnya kalau di kami tidak tahu, itu tinggal kesepakatan antara perusahaan dengan tenaga kerja. Kesepakatan antara perusahaan dan tenaga kerja. Selama tidak ada waktu, kalau kesepakatan itu muncul berarti tidak ada tuntutan. Lain halnya kalau kesepakatannya dipaksakan. Ya pokoknya saya bayarkan segini, setelah itu, nah itu ada tuntutan dari perusahaan, itu bermasalah, akan jadi masalah. Kalau secara aturan, selama tidak ada case lain selain JHT, nah, yang makanya khawatirkan tadi, dia keluar misalkan di Februari, Oktober ada kasus kecelakaan kerja yang belum terselesaikan. Karena dia ingin ngambil klaim JHT, biaya pengobatan waktu kecelakaan kerja itu, atau terjadi cacat, atau dia meninggal dunia, karena dia mau ngambil klaim JHT-nya itu, nah itu tidak bisa terbayarkan karena di posisi kecelakaannya di Oktober gitu kan. Nah itu yang tidak bisa, tapi selama tidak ada case itu nggak masalah. Nggak masalah. Tinggal titik beratnya di kesepakatan tadi. Mungkin nanti dari Naker lah untuk menjelaskan secara aturan perundangannya. Oke, makasih.